Assalamualaikum Bu Yuke. Salam Bu Iyang. Apa kabar Bu Yuke? Kita sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu Yuke ya. Begini Bu Yuke, dalam rangka menyelesaikan tugas Ibu pada aksi nyata modul 2.3 sebagai calon guru penggerak. Jadi ada beberapa hal yang harus Ibu kerjakan tugasnya, yaitu tentang melakukan coaching untuk supervisi akademik. Nah, jadi sengaja Ibu memanggil Bu Yuke untuk melakukan pra-observasi. Nah, jadi Bu Yuke sebelum melakukan supervisi kepada Bu Yuke, maka Ibu melakukan pra-observasi yang akan Ibu lakukan ke Bu Yuke sebelum observasi. Kemudian habis itu baru nanti pasca observasi. Nah, pada kegiatan ini Ibu akan melakukan pra-observasi kepada Ibu Yuke dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuke sebelum melakukan observasi nantinya. Nah, kira-kira gimana Bu Yuke? Bersedia Bu Yuke? Bersedia. Baik Bu Yuke ya. Nah, Bu Yuke kira-kira kapan masuk mengajarnya? Insya Allah minggu depan Bu. Itu hari Senin ya Bu. Hari Senin. Hari Senin jam berapa Bu Yuke? Itu jam 9.30 Bu. 9.30 sampai jam berapa? Jam 12. Sampai jam 12. Berarti ada 2 jam ya Bu Yuke yang mengajar. Nah, kira-kira materialnya matkul apa itu? Itu biologi Bu. Biologi. Ya, di kelas berapa Bu Yuke? Di kelas 11-9 Bu. Ya. Baiklah Bu Yuke ya, pada pra-observasi ini bahwasanya dalam melakukan kegiatan pra-observasi Ibu akan mengobservasi Bu Yuke itu tentang indikator, kemudian kompetensi pengembangan dan strategi yang akan Ibu Yuke lakukan pada saat observasi nanti. Nah, di sini Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuke. Nah, kira-kira nih Bu Yuke, harapan Ibu Yuke pada pra-observasi pagi ini, kira-kira harapan Bu Yuke apa sih Bu Yuke? Saya sangat senang sekali Bu, karena ini sangat membantu saya juga dalam kinerja saya Bu sebagai guru. Yuke berharap Ibu bisa memberi masukan Yuke terhadap bagaimana Yuke mengajar, langkah-langkah Yuke apa ada yang kurang gitu Bu. Jadi Yuke sangat berharap sekali, syukur sekali Ibu memanggil Yuke. Ya Bu Yuke ya, mudah-mudahan ya tercapai nanti setelah kita melakukan observasi. Nah, Bu Yuke kira-kira kompetensi yang akan Bu Yuke kembangkan untuk melakukan observasi itu apa sih Bu? Yuke ingin melihat kesiapan peserta didik Bu dalam pembelajaran berdiferensiasi dan menerima kesiapan materi siswa itu. Berarti kita berharap ya kompetensinya siswa tercapai dalam menerima materi yang Bu Yuke sampaikan nanti dalam Yuke ya. Nah, untuk mengembangkan kompetensi tersebut, apa kira-kira kesiapan yang harus Bu Yuke lakukan? Tentu kesiapannya sangat banyak ya Bu ya, karena di sini kita juga dituntut untuk kurikulum merdeka ya Bu ya, berbeda dengan kurikulum 2013 kemarin. Di sini tentu Yuke akan membuat modul ajar ya Bu ya, seperti yang diharapkan kurikulum merdeka. Terus Yuke juga akan menggunakan media pembelajaran, mungkin Yuke berbasis PBL ya Bu ya. Terus Yuke menampilkan video, terus membutuhkan infokus dan laptop. Luar biasa ya persiapannya ya Bu Yuke ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu Yuke sampaikan pada saat observasi nanti? Kebetulan ini Bu kan pertemuan ketiga ya Bu ya. Tentu Yuke mengenai siswa itu mampu menganalisis permasalahan gangguan sistem pencernaan. Terus siswa dapat menganalisis solusi gangguan sistem pencernaan. Jadi 2 tujuan pembelajaran itu. Mudah-mudahan tercapai ya Bu Yuke ya. Terus apa kira-kira materi yang akan Ibu Yuke sampaikan pada saat observasi nanti? Ya, karena ini pertemuan ketiga itu sub materinya itu gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Ya, luar biasa ya Bu Yuke. Dari materi yang akan Ibu paparkan nanti,
apa kira-kira metode pembelajaran yang akan Ibu Yuki ambil pada saat observasi nanti? Karena dia modelnya itu BBL ya Bu ya, tentu di sini ceramah ya Bu ya, ceramah, terus presentasi, diskusi, tanya jawab. Jadi setelah melakukan metode, tentu kita akan melakukan strategi ya Bu Yuki. Nah, pertanyaan Ibu di sini, apa strategi yang akan Ibu persiapkan untuk observasi besok? Itu mempersiapkan modul ajar ya Bu ya, modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, terus hal apa aja yang dibutuhkan dalam model pembelajaran PBL. Oke ya, nanti kita atur strateginya, nah, supaya nanti observasi kita berjalan dengan lancar ya Bu Yuki ya. Kira-kira apakah ada kendala-kendala yang Bu Yuki nanti pada saat sedang melakukan observasi? Betul lah Bu, di sini nih karena biologi ya Bu ya, siswa itu masih berpikiran biologi itu sulit, apalagi dalam bahasa Latin ya Bu ya, terus banyak hafalan gitu kan. Padahal mereka sendiri kalau memang dia ingin belajar lebih serius itu nggak itu aja gitu Bu ya. Jadi di sini kendala itu mereka kurang motivasi Bu, ingin belajar mereka karena dia memiliki mindset seperti itu Bu ya, kayak susah biologi, hafalan gitu. Jadi di sini motivasinya kurang. Jadi di sini ini motivasi masalah gitu. Terus kalau guru, kalau UK sendiri itu permasalahannya mungkin harus banyak waktu lagi Bu ya dalam pembuatan modul, terus memilih-milih permasalahan apa kira-kira yang cocok dalam materi tersebut. Kira-kira kalau kendala dalam proses pembelajaran nanti pasti observasi, ada nggak kendalanya? Misalnya kan anak udah hadir semua tuh kan Bu Yuki, ada nggak nanti yang nggak fokus atau ngantuk? Atau gimana cara mengatasi kendalanya itu Bu Yuki? Tadi Bu, mungkin strateginya juga mungkin melakukan ice breaking ya Bu ya, supaya mengembalikan kegembiraan tersebut. Terus nanti juga itu tambah ke penilaian diagnostik kognitif Ibu yang menanyakan perasaan siswa itu, bagaimana kabar kamu hari ini anak-anak gitu kan Bu. Terus menampilkan emoji, kamu gembira nggak hari ini, sedih nggak hari ini gitu Bu. Terus juga melakukan memilih video yang menarik, terus media pembelajaran yang berupa gambar yang menarik Bu, sehingga mereka tuh kembali lagi untuk konsentrasi gitu, fokus lagi dalam belajar gitu. Ya luar biasa ya Bu Yuki ya. Iya, kita harus jadi belajarnya tuh nggak tegang gitu ya Bu Yuki ya. Apalagi sekarang kita bisa membuat kembali anak-anak itu rileks, gembira gitu. Makanya Bu Yuki melakukan ice breaking. Begitulah Bu Yuki, kondisi kita sebagai seorang pendidik ya, kita harus bisa mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi gitu. Apalagi sebagaimana ya tujuan kurikulum Merdeka sekarang, kita harus mengadakan perubahan. Ya, perubahan di mana kita harus di dalam proses pembelajaran itu kita harus berpihak kepada murid. Nah, gitu. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran juga kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid gitu kan. Kebutuhan murid itu kan beda-beda Bu Yuki, nggak semuanya sama. Berarti istilahnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman gitu. Jadi kita juga harus bisa memunculkan semangat siswa. Kemudian seperti Bu Yuki bilang tadi, Bu Yuki melakukan ice breaking, jadi siswa yang fokusnya sudah mulai melemah, jadi kembali fokus kembali, jadi seger kembali, gitu ya Bu Yuki ya. Luar biasa Bu Yuki, luar biasa sekali. Ya itulah kita sebagai pendidik harus melakukan perubahan, terutama pada kurikulum Merdeka. Guru semangat, siswa hebat, guru hebat ya Bu Yuki. Nah satu lagi Bu Yuki, penilaian yang Bu Yuki lakukan dalam observasi besok, kira-kira penilaiannya? Penilaiannya mungkin cukup banyak ya Bu ya, karena dia PBL. Yang pertama itu diagnostik kognitif mengenai perasaan siswa, terus melakukan tes awal pembelajaran, terus melakukan diskusi tanya jawab, itu ada penilaian presentasi, keterampilan presentasi, terus penilaian LKPD, terus juga di sini tim menilai refleksi saya tadi ya Bu ya,
terus sikap pakai Pancasilanya, terus Yuki menilai postas terakhir Bu. Ya, terakhir nanti Bu Yuke juga melakukan refleksi, Iya, refleksi terhadap peserta didik, Ya, kemudian refleksi terhadap guru. Ya, Bu betul. Yuke selaku pendidiknya, berarti ada 2 observasi yang refleksi yang Bu Yuke lakukan, yang luar biasa. Kemudian Bu Yuke, apa kira-kira dukungan yang dilakukan agar observasi ini berjalan dengan baik nantinya? Mungkin butuh dukungan gitu. Apa kira-kira? Ya, Yuki berharap dukungan dari kepala sekolah, terus dari teman sejawat ya Bu ya, terus apalagi MGMP itu Bu ya, terus juga dari ibu juga gitu, terus motivasi lah dari Luar biasa ya Bu Yuke ya, semuanya ya. Kalau tidak ada faktor pendukung ya, mungkin kita tidak terlaksana nantinya, jadi kita pun kurang semangat untuk melakukan perubahan ya Bu Yuke. Oke lah Bu Yuke, yang terakhir nih Bu Yuke, apa kira-kira komitmen Ibu yang Ibu lakukan dalam melakukan observasi? Karena kurikulum Merdeka itu penuh tantangan ya Bu ya, tentu kita sebagai guru atau kita sendiri Yuki akan mempersiapkan modul ajar yang menarik, terus bahan ajar yang relevan ya Bu ya, terus menyiapkan PPT media pembelajaran gitu Bu. Mungkin kesiapan yang ditutup oleh mereka itu harus disiapkan. Ya, berarti kita harus komitmen ya Bu Yuke ya. Nah, semangat terus Bu Yuke. Baiklah Bu Yuke, ya sama-sama kita berharap dan Ibu juga berdoa semoga tercapai target dan harapan kita selama nanti Bu Yuke melakukan observasi. Mudah-mudahan tidak ada hambatan atau halangan, dan nanti pada saat observasi saya akan memantau terus Bu Yuke sampai selesai. Nah Bu Yuke, terima kasih banyak Bu Yuke. Sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum Bu Yuke. Waalaikumsalam. Ucapkan salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak semuanya sehat? Baiklah, ya. Sesuai dengan materi kita hari ini nomor 3 ya. Itu membahas tentang positif. Sebelum kita mulai, Ibu pengen tahu dulu rasa kalian. Ya, emoji ya sudah. Lihat emojinya. Siapa yang gembira? Siapa yang sedih? Sedih 2 orang. Yang galau siapa? Nah, 1 orang. Jadi hari ini alhamdulillah banyak yang gembira ya. Aku akan membacakan 7 pertanyaan kali ini ya, ada 2. Yang pertama, bisa dapat kamu dapat menganalisis tentang bab positif. Yang kedua, nanti kamu akan menganalisis solusi yang ada pada bab positif. Oke. Baik, ini silakan, ada yang kenal nggak posisi ruangan? Nanti bawa. Dari Muara Enim Sumatera Selatan, Indonesia, Satria iNews melaporkan. Jadi kita ya, buat nama kelompoknya, kelompok berapa namanya saja ya.
maaf, sistem respirasi ya, tentang pernapasan. Oke, silakan nanti baca-baca bukunya. Jadi pertemuan berikutnya Ibu kita sudah bisa saling paham, gitu kan? Nanti Ibu siapa yang itu respirasi gitu ya. Jadi silakan baca bukunya di rumah. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat hari ini ya. Ambil hikmahnya. Kalau ada salah kata Ibu mohon maaf ya. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuke. Salam Bu Iya. Bagaimana kabarnya Bu Yuke? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, fresh ya Bu Yuke ya. Iya Bu. Ibu mengganggu lagi nih Bu Yuke ya. Iya, Bu. Terus kemarin kan kita sudah observasi. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk pasca observasi. Jadi kita ketemu lagi untuk membahas pasca observasi tentang coaching supervisi akademik yang sudah Bu Yuke lakukan. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah bertemu ya Bu Yuke ya, pra observasi, kemudian sampai melakukan observasi, dan terakhir ini adalah pasca observasi. Baiklah Bu Yuke, untuk pasca observasi ini kita langsung saja Bu Yuke ya, ya santai ya Bu Yuke. Kemudian mungkin kita hanya berdua karena saya tidak didampingi PP karena jadwalnya bentrok dengan jadwal yang sebelumnya. Jadi Bu Yuke ya, ada beberapa yang akan Ibu tanyakan ke Bu Yuke. Boleh Ibu bertanya Bu Yuke? Boleh Bu. Ya, boleh ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Yuke setelah melaksanakan observasi kemarin Bu Yuke? Perasaan ini sangat senang Bu, karena Ibu juga membantu melakukan pengembangan diri Yuke, terus Yuke dapat melaksanakan proses observasi sesuai dengan alurnya, terus Yuke juga merasakan semangat lagi tuh Ibu hadir dalam PPL Yuke. Iyalah, pokoknya terbantu ya Bu Yuke ya, Ya, pokoknya sangat kita terbantu, saling Bu. berbagi ya Bu Yuke ya. Kemudian Bu Yuke, dari observasi kemarin yang sudah Bu Yuke lakukan, apa kompetensi yang sudah Bu Yuke kembangkan? Di sini karena tujuan pembelajaran Yuke ada dua ya Bu ya. Siswa itu bisa menganalisis suatu penyakit, terus siswa juga bisa mereka mencari solusi dari penyakit tersebut Bu. Ya, jadi kompetensinya tercapai lah ya Bu Ya, Yuke ya. tercapai Bu. Jadi dari observasi kemarin, jadi tujuan pembelajaran observasi yang sudah Bu Yuke sampaikan tercapai lah berarti ya, Ya, Bu Yuke tercapai. ya. Alhamdulillah tercapai. Nah, kira-kira Bu Yuke apa hal yang lebih baik yang sudah Ibu Yuke lakukan pada proses pembelajaran kemarin? Siswa itu tertarik Bu, karena Yuki menampilkan suatu masalah. Itu kan pengen PBL ya Bu ya. Jadi PBL tuh mereka berbasis masalah, dengan menampilkan masalah video tentang penyakit. Mereka bisa berpikir kritis gitu, bisa ya ini penyakit ini penyebabnya, terus ini solusinya gitu Bu. Jadi mereka tuh semangat gitu Bu, apalagi dengan menampilkan gambar-gambar ya Bu ya. Jadi mereka tuh tertarik gitu. Jadi mereka bisa merubah mindset mereka tuh bahwa biologi itu asik ya gitu. Iya ya, apalagi kalau kita menampilkan konten-konten, Ya, Bu. video-video gitu kan, yang biasanya mereka tidak Ya. pernah dengan menggunakan Ya. hanya sekedar model Ceramah aja. Ya alhamdulillah ya Bu Yuke ya, Ya, Bu. berarti tercapai, dan Bu Yuke juga bisa melakukan proses pembelajaran untuk yang lebih baik. Nah, kira-kira Bu Yuke dalam observasi kemarin yang Ibu lakukan, apa yang harus ditingkatkan gitu? Yang pertama itu Yuki kayak sepertinya harus
melakukan pendekatan lagi Bu. Oh. Karena apa? Memang kan ini kan baru mulai Bu ya, meningkat motivasi siswa ya Bu ya. Jadi kita harus mendekatkan secara personal lagi agar kita itu mengetahui apa aja menjadi kesulitan mereka gitu. Kan nggak semua siswa tuh Bu termotivasi kan. Jadi ada juga yang masih nggak pede gitu dalam presentasi gitu kan. Tapi jadi karena kita melakukan pendekatan, kita lebih tahu apa sih sebenarnya ada sama diri mereka, kenapa mereka sulit gitu Bu. Jadi melakukan pendekatan, terus mungkin videonya agak lebih ditingkatkan lagi apa permasalahannya sehingga mereka bisa berpikir bagaimana mencari solusinya gitu. Berarti ditambah lagi Ditambah ya Bu lagi, ya konten-kontennya yang menarik agar lebih menarik, lebih paham lagi ya Bu Yuke ya. Ya Bu Yuke. Jadi dari apakah pengembangan diri yang sudah Bu Yuke lakukan untuk proses pembelajaran ini? Sebetulnya Bu ya, karena kurikulum merdeka nih ya Bu ya, jadi termotivasi lah Bu untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, terus webinar, terus pelatihan online itu ikuti tuh Bu, bagaimana membangun inovasi baru, terus melakukan pelatihan di PMM gitu Bu. Ya. Di PMM juga banyak ya Bu Yuke ya, bahan-bahan ajar ya Bu Yuke ya, apalagi kalau kurikulum merdeka, bahan ajar, semua soalan juga tersedia di PMM. Jadi kita tinggal download dan belajar lagi dan dikembangkan ya Bu Yuke ya. Luar biasa Bu Yuke. Kira-kira kapan Bu Yuke akan mensosialisasikan kepada kawan-kawan ilmu pengembangan diri yang sudah Bu Yuke dapatkan? Secepatnya Bu ya, karena kalau kita lama-lama nggak tercapai target gitu. Jadi secepatnya supaya pencapaian tujuan pelajaran itu cepat gitu Bu ya. Terus sehingga memudahkan kita untuk 6 bulan ke depannya gitu. Ya, apalagi kita semester baru ya Bu Yuke ya. Bu. Nah, mudah-mudahan satu semester ini kawan-kawan bisa menjalankan gitu ya, luar biasa Bu Yuke. Baiklah Bu Yuke, untuk mencapai target yang Bu Yuke sampaikan tadi, kira-kira Bu Yuke butuh bantuan nggak gitu? Sangat Bu, sangat butuh. Kenapa di sini nggak bisa sendiri Bu, gitu kan? Kita butuh dukungan dari kepala sekolah, terus dari teman sejawat, apalagi yang satu MGMP ya Bu, satu komunitas biologi gitu. Terus apalagi masukan dari Ibu Lia sebagai guru penggerak gitu, sangatlah Bu membutuhkan dukungan. Iya. Ya kalau tidak ada dukungan kita nggak bisa jalan sendiri ya Bu Yuke ya, apalagi berharap sangat kepala sekolah mensupport kita. Kemudian kalau dari saya pribadi, mudah-mudahan saya siap berbagi dengan Bu Yuke dan kawan-kawan yang lainnya apa yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak, saya akan berbagi dan saya akan kembangkan. Nah semoga kita sukses bareng gitu ya. Bantunya Bu Lia ya, bimbingannya. Ya insya Allah Bu Yuke. Bu. Ya itulah dalam pendidikan guru penggerak ini. Seperti saya bilang tadi, saya akan berbagi istilahnya ilmu yang kita dapat itu nggak bisa kita konsumsi sendiri, memang harus dibagi. Apalagi kurikulum kita juga kurikulum merdeka, banyak loh Bu Yuke. Nah, apalagi Bu Yuke kan sudah lulus administrasi guru penggerak. Nah bahkan Bu Yuke akan mengikuti pembelajaran sama seperti yang saya ikuti sekarang. Mudah-mudahan lulus sampai tahap akhir ya Bu Yuke ya. Ya Bu Yuke, kemudian dari awal diskusi kita tadi, dari pra lah ya Bu Yuke ya. Kira-kira apa harapan yang akan Bu Yuke sampaikan? Ya harapan Yuke Bu sangat harapan Yuke sangat ingin sekali membangun sekolah kita, apalagi SMA 4 ya Bu ya. Dengan melakukan kurikulum merdeka ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi, terutama guru sendiri. Guru tuh dituntut untuk inovasi, perubahan untuk berfokus kepada siswa. Karena selama ini kan Bu ceramah aja kan Bu ya. Nah, ceramah. Jadi dengan cara ini, dengan kurikulum mereka ini sangat membantu guru Bu gitu. Sebenarnya mudah Bu kalau kita mau gitu kan. Ini harapannya ke depannya kita bisa sama-sama bisa bergerak
menuju kesuksesan, terus menjadikan sekolah kita SMA 4 ini lebih baik lagi gitu. Amin, luar biasa ya Bu Yuki ya. Ya mudah-mudahan tercapai niat baik kita untuk berbagi. Saya juga selaku guru penggerak ya Bu Yuki ya. Mudah-mudahan saya bisa berbagi dengan kawan-kawan lain dan terutama juga sama Bu Yuki. Nah, Dan terima Yuki pun kasih. gini Bu, Yuki pun juga terima kasih sama Ibu. Iya. Dengan Ibu bisa datang menjadikan observasi Yuki jadi lebih semangat gitu Bu. Terima kasih ya Bu Lia ya. Iya, sama-sama Bu Yuki. Jadi ya sama-sama terima kasih ya Bu Yuki ya. Saya juga sudah memilih Bu Yuki untuk observasi dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu dan pembelajaran untuk Bu Yuki. Semoga Bu Yuki juga bisa berbagi kepada kawan yang lain ya Bu Yuki. Nah, terima kasih banyak atas waktunya Bu Yuki. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam.